Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN semua, kembali lagi di podcast kita. Nah, pada hari yang spesial ini, saya ditemani oleh 6 rekan CPNS kelompok 5 pelatihan dasar Kementerian PU Batch 3. Nah, kira-kira apa ya topik pada kesempatan kali ini? Pastinya akan seru juga dan lumayan panjang nih karena bahasannya banyak. Jadi, pada kali ini kita akan membahas sesuatu, merefleksikan mengenai perjalanan 4 hari agenda yang telah kita lakukan nih, agenda di pelatihan dasar. Yang pertama dimulai dari hari pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian di hari kedua ada analisis isu kontemporer. Dan yang hari ketiga ada algoritma kebangsaan. Dan hari keempat, yaitu hari ini, itu adalah teknik analisis isu. Oke, sebelum kita lanjut nih ke bahasan kita yang seru ini, mungkin kita bisa perkenalan satu-satu ya dari keenam narasumber pada kali ini. Mungkin yang pertama ada Mas Eki, silakan. Ya, halo, perkenalkan saya Rizky Alam, biasa dipanggil Eki. Saya sekarang ditempatkan di BPIW. Baik, Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin Mas Rido. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rido. Saya ditempatkan juga di PVV. Oke, selanjutnya Mas Radit. Halo, perkenalkan saya Raditya Abriano ditempatkan di Biro Keuangan. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Rizky, silakan. Halo semuanya, saya Rizky Miandi Nabila, biasa dipanggil Kiki. Saat ini ditempatkan di Biro Pengelolaan Barang Milik Negara di Sekretariat Jenderal. Oke, selanjutnya Mbak Rifa. Saya Reva di Sebrina Suryono, bisa dipanggil Reva, saat ini ditempatkan di Biro Umum Sekretariat Jenderal. Oke, selanjutnya Mbak Rika. Halo semuanya, perkenalkan saya Rika Rositasari dari Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal. Oke, terima kasih. Mungkin tak lupa saya memperkenalkan diri juga. Saya Sabrina Taya Putri, ditempatkan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, karena sudah perkenalan, mungkin selanjutnya nih kita akan ngobrol per segmen karena ada empat bahasan nih, karena kita sudah melakukan 4 hari agenda latsar, jadi akan ada 4 segmen gitu ya. Jadi teman-teman siap-siap ya, kita akan kupas satu persatu pengalaman selama 4 hari agenda latsar. Jadi di hari pertama nih, kita mulai dari hari pertama dulu, kita kan belajar soal wawasan kebangsaan dan juga bela negara ya. Kira-kira apa sih yang kalian dapatkan gitu? Apa yang sampai saat ini tuh masih apa ya tercetak di otak kalian gitu tentang materi di hari pertama? Mungkin aku mau nanya dulu ke Mas Eki. Mas Eki silahkan dijawab. baik, terima kasih atas waktunya Mbak Sabrina. Jadi kalau bagi saya ya, bela negara itu ternyata memiliki makna yang sangat luas sebenarnya. Jadi tidak melulu identik dengan angkat senjata atau terjun langsung di medan perang, tetapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk yang sederhana dan nyata di kehidupan sehari-hari. Sebagai ASN, sikap disiplin dalam bekerja, menjaga integritas, dan loyal terhadap tugas adalah wujud bela negara yang sesungguhnya. Dengan kita bekerja bersungguh-sungguh, tepat waktu, dan penuh tanggung jawab, secara tidak langsung kita sedang memperkuat negara ini. Jadi bela negara juga berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Misalnya nih, ketika kita dituntut untuk melayani masyarakat dengan adil tanpa diskriminasi, atau ketika kita menjaga penggunaan anggaran agar tepat sasaran, itu adalah bagian dari bela negara. Jadi, meskipun bentuknya berbeda dengan perjuangan para pahlawan di masa lalu, semangatnya tetap sama, yaitu menjaga kedaulatan dan kemajuan Indonesia. Terima kasih Mbak Sabrina. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung ke Mas Rido ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau langsung menyebutkan pendapatnya boleh banget, oke? Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Kalau dari saya, berdasarkan materi yang disampaikan oleh Pak Abima pada hari pertama, itu saya jadi paham mengenai bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana para pahlawan rela untuk berkorban bagi bangsa dan negara, dan itu membuat saya pribadi jadi lebih menghargai apa arti persatuan dan memiliki tekad kuat untuk menjaga serta memajukan bangsa Indonesia. Kemudian sebagai calon ASN muda ya, tugas saya dan teman-teman di sini tentu adalah menjaga persatuan dengan cara bersungguh-sungguh dalam bekerja dan selalu menerapkan nilai kebangsaan serta nilai berakhlak dalam setiap menjalankan pekerjaan. Izin menambahkan juga nih, kalau untuk saya, apa yang saya dapatkan di hari pertama,
wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Dengan kita paham wawasan kebangsaan, kita juga bisa melihat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi yang utama untuk kita. Dengan wawasan kebangsaan, kita bisa melihat betapa beragamnya bangsa kita, sekaligus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekuatan. Tanpa wawasan kebangsaan, persatuan bangsa itu mudah terpecah oleh perbedaan. Kemudian kita juga diberi materi tentang nilai-nilai bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal untuk membela negara. Untuk kita nih yang sebagai calon ASN muda, bela negara juga ternyata mungkin tanpa kita sadari, udah kita terapin setelah paham dengan materi bela negara ini. Misalnya, kita lebih suka memakai produk buatan dalam negeri, lalu kalau di lingkungan kerja, kita datang kerja tepat waktu, juga menghargai perbedaan agama, budaya, dan suku di lingkungan kerja kita. Oke, mantap banget ya dari keempat CPNS yang udah memberikan pendapatnya nih. Tentu saja wawasan kebangsaan ini kan kita udah belajar ya dari kita TK bahkan ya. Cuman di hari pertama ini kita juga bahasannya lebih luas lah, lebih advance karena kita udah ada perspektif baru nih. Kita posisinya sekarang udah di dunia kerja. Jadi kayak bagaimana sih bela negara di dunia kerja dan lain-lain gitu ya. Mungkin aku pengen tahu lagi nih dari pendapat teman-teman lainnya. Mungkin Mas Raditya dipersilahkan. Ya, di hari pertama kita sudah mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dari situ saya semakin paham bahwa Indonesia berdiri atas 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah perjuangan bangsa dari masa penjajahan mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kunci. Bagi saya pribadi, wawasan kebangsaan penting agar sebagai ASN saya bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya langsung aja ke Mbak Reva, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Sabrina. Kalau dari saya sih, yang saya pahami di hari pertama itu, bela negara ini memang nggak hanya dimaknai sebagai kesiapan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dari ancaman fisik ya, tapi juga mencakup kerelaan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Contoh kecilnya nih yang mungkin dirasain sama teman-teman CPNS juga yang lain yang lagi ngerantau nih, misalnya pengorbanan waktu, kenyamanan pribadi, dan kebersamaan dengan keluarganya. Dalam konteks ini nih, ASN itu dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas negara, termasuk kesiapan untuk ditempatkan dimanapun, tanpa memandang lokasi dan kondisinya. Meskipun itu harus berjauhan dari keluarga ya dan meninggalkan zona nyamannya, tapi sikap inilah yang mencerminkan semangat bela negara dalam wujud yang nyata di kehidupan sehari-hari sebagai abdi negara. Begitu, Mbak. Oke, kalau dari saya mungkin tambahan sedikit ya Mbak Sabrina. Kalau buat saya nih, bela negara itu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Apalagi kita nih di Kementerian PU ya khususnya, biasanya kita akan bekerja dan berkolaborasi gitu dengan banyak pihak. Jadi sikap inklusif itu penting karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita tuh akan bertemu dengan orang dari latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Bahkan mungkin ke depannya kita akan dihadapkan pada situasi di mana banyak tuh perbedaan pendapat. Nah, disitulah persatuan ini tuh harus ditanamkan lebih dalam lagi supaya tidak terjadi gesekan atau perpecahan. Itu dari saya, Mbak Sabrina. Maaf Mbak Sabina sepertinya masih ke-mute. Oh, oke, terima kasih Mas Eki atas remindernya. Oke, terima kasih teman-teman atas pendapatnya yang keren-keren. Tapi aku mau bahas lagi nih. Teman-teman masih ingat nggak sih di hari pertama itu kita sebelum pembelajaran dimulai, kita tuh disuguhin oleh dua isu dari dua video yang ditampilkan oleh Pak Bima. Teman-teman boleh nggak sih kasih nih pendapatnya singkat aja terkait dua isu itu? Mungkin bisa dijelaskan sih video itu tuh tentang apa sih gitu dan kira-kira apa hubungannya dengan bela negara ini? Mungkin teman-teman yang ada yang mau ngasih pendapat, dipersilakan. Oke, Mbak, mungkin dari saya ya. Jadi dari pertama itu kan sempat ditayangkan dua video nih tentang penambangan di Raja Ampat dan
pendidikan di Indonesia gitu ya, sedikit gambarannya. Nah, kalau dari saya wujud bela negaranya itu kalau dilihat dari dua video itu, mungkin yang video pertama itu kepedulian gitu ya masyarakat kita tentang kekayaan alam di Indonesia. Jadi mereka masih menggaungkan bahwa penambangan di Raja Ampat itu mengakibatkan alam itu jadi semakin rusak. Kalau yang kedua itu bela negara terkait pendidikan di Indonesia itu masih banyak loh yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Khususnya kayak harusnya bukannya matematika dasar itu dasar gitu ya sebelum kita masuk. Bahkan SD pun udah diajarkan, tapi ternyata di sekolah menengah itu masih mereka masih apa namanya masih kelimpangan gitu untuk menjawab pertanyaan sesederhana itu. Mungkin itu bentuk bela negaranya terkait kepedulian gitu ya terhadap bangsa ini gitu. Oke, aku juga setuju banget sih dengan pendapat Mbak Rika. Karena dari video viral itu pasti kan juga banyak komentar-komentar dari masyarakat ya. Dan ternyata masyarakat tuh juga aware dan peduli loh terhadap isu tersebut. Memang mungkin perlu ditingkatkan lagi ya kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi isu-isu tersebut. Gitu. Oke, udah jelas banget nih kayaknya. Dari hari pertama kita belajar mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri. Jadi pondasi jiwa nasionalisme kita itu dibahas ya di hari pertama tuh. Oke, mungkin aku bisa lanjut kita ke hari kedua, yaitu mengenai analisis isu kontemporer. Jadi di sekarang ini kan jelas banget ya, banyak banget isu kontemporer yang ada di sekeliling kita. Sehari-hari itu selalu ada aja yang baru, seperti bullying, terus kemudian ada kekerasan seksual, kesenjangan sosial. Nah, ada juga nih tentang korupsi yang kelompok kita juga sempat angkat sebagai topik dari tugas podcast yang lalu, yaitu tantangan kebangsaan masa kini. Topik tersebut tuh lumayan berat, tapi penting juga karena semakin hari itu semakin ada aja yang korupsi. Jadi kira-kira pelajaran apa aja sih yang teman-teman ambil dari hari kedua ini? Mungkin bisa dimulai dari Mas Eki lagi ya, untuk Iya, memberikan pendapatnya. baik, terima kasih Mbak Safina. Jadi dari tugas kemarin itu, saya jadi sadar bahwa korupsi itu tidak selalu dimulai dari hal yang besar. Justru seringkali itu dimulai dari hal kecil yang dianggap sepele. Misalnya gratifikasi atau pemberian hadiah dalam rangka tertentu gitu ya. Kalau kita sebagai ASN tidak hati-hati, lama-lama bisa terbiasa nih. Dan dari kebiasaan kecil itulah budaya korupsi tumbuh. Nah, itulah mengapa ASN muda harus punya ketegasan sikap, berani berkata tidak pada setiap bentuk gratifikasi, sekecil apapun itu. Karena kalau sejak awal kita sudah longgar, maka prinsip integritas akan runtuh sedikit demi sedikit. Bagi saya, keberanian menolak itu adalah benteng utama kita sebagai generasi muda. Mungkin bisa dilanjut ke Mbak Mbak, Kiki ya, boleh. silahkan. Kalau untuk saya, yang saya ambil dari pelajaran isu kontemporer ini, dari sekian banyak masalah isu yang dipaparkan oleh Pak Abima, mulai dari masalah perbatasan NKRI, perang dagang, keamanan cyber. Tapi menurut saya, atau mungkin teman-teman semua juga sepakat, isu korupsi ini menjadi yang sangat penting. Karena kayaknya sering banget ya kita dengar yang satu kasusnya belum selesai, muncul lagi nih kasus korupsi yang baru. Nah, dari kasus-kasus tersebut tuh membuat kepercayaan publik pada pemerintahan jadi menurun dan membuat citra pemerintah jadi jelek. Kemudian dampaknya jadi kasihan juga dengan pasti ada di pemerintah tuh atau banyak orang yang lurus dan memegang teguh prinsipnya gitu. Jadi mungkin tugas kita sebagai calon ASN muda ini bisa dimulai dari kita yang bekerja dengan integritas, kemudian transparan dengan tugas-tugas kita. Mungkin kelihatannya kecil, tapi kita harap bisa bawa perubahan di pemerintahan ini. Oke, selanjutnya mungkin bisa langsung ke Mbak Reifa. Dari saya sih, kalau saya belajar bahwa upaya melawan korupsi ini bukan semata-mata tanggung jawab KPK atau aparat penegak hukum aja ya, tapi merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk kita sebagai ASN. Nah, perlawanan terhadap korupsi ini dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana namun bermakna. Misalnya, membuat laporan kerja yang jujur, akurat, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Itu aja sih, Mbak. Setuju banget sih sama yang disampaikan Mbak Riva sama teman-teman sebelumnya, bahwa korupsi itu merupakan praktik yang sangat merugikan dan berdampak nyata bagi kemaslahatan bangsa. Apalagi jika korupsi dilakukan pada proyek infrastruktur nih. Kalau perencanaan dan pelaksanaan bangunan buruk, tentu yang akan menjadi korban adalah masyarakat. Maka jangan sampai kita sebagai
calon ASN muda itu untuk terjerumus ke dalam praktek korupsi, karena sama saja kita merampas hak seluruh masyarakat Indonesia. Saya setuju banget juga nih sama teman-teman Mas Mbak sebelumnya. Jadi kalau bagi saya pribadi ya, korupsi itu ancaman nyata di lingkungan kita yang banyak banget kita jumpain gitu ya. Harusnya padahal tuh ASN tuh harus jadi teladan. Mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu. Apalagi nih kita sebagai calon ASN muda yang mungkin sekarang lagi banyak banget dapat sorotan dari masyarakat, dari media, dari orang luar gitu ya. Kalau kita bersih nih, lingkungan kerja kita juga akan ikut bersih. Oke, terima kasih Mbak Rika. Mungkin selanjutnya kita minta pendapat dari Mas Radit kali ya, karena tadi Masnya sempat terkendala koneksi. Mas Radit mungkin dipersilakan kalau koleksinya sudah baik. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Kalau yang dari yang saya tangkap, korupsi itu merusak kepercayaan publik. Tanpa integritas, besar apapun pembangunan hasilnya akan sia-sia. Dan dari pembelajaran ini saya menyadari bahwa ASN dituntut untuk memiliki kepekaan, berpikir kritis, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Baik, mantap banget nih pendapat-pendapat dari teman-teman CPNS kelompok 5. Nah, jadi melawan korupsi itu sebetulnya harus dimulai dari diri sendiri ya. Meskipun kecil, tapi kalau konsisten pasti ada hasilnya gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung move ke segmen ketiga yaitu pembahasan materi hari ketiga yaitu algoritma kebangsaan dan pembinaan sikap. Di sini mungkin langsung aja Mbak Kiki bisa berikan pendapatnya tentang materi hari ketiga. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Kalau yang sudah dipaparkan dari Pak Abima ya, mungkin saya sedikit nyinggung definisinya. Algoritma kebangsaan itu berarti konsep atau gerakan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Nah, selama ini kan kita udah diberi tugas-tugas yang hasilnya juga disebarkan di media sosial kita masing-masing ya. Menurutku ini sangat memanfaatkan materi algoritma ini sih. Kemudian aku juga mau bahas tentang podcast kedua kita tentang what we can do to make PU better and stronger. Juga aksi bela negaranya. Apa yang aku dapat dari itu tuh ASN muda ini calon penggerak birokrasi di masa depan. Karena itu kesadaran bela negara kita juga harus ditanamkan sejak awal. Tapi perjalanan untuk nerapin kesadaran ini tentu juga nggak mudah. Ada beberapa tantangan, seperti beradaptasi dengan sistem birokrasi yang kompleks. Kemudian tantangan kedua menjaga integritas. Selain itu juga hadirnya transformasi digital membuat kita sebagai calon ASN muda itu juga harus lebih melek teknologi dan mampu bekerja dengan cara-cara baru yang lebih efisien gitu. Kalau dari saya sebagai ASN muda, kita harus menjadi teladan dan pendorong inovasi dan membawa narasi positif kebangsaan, terutama di era digital. Eh, Nilai-nilai seperti keadilan, gotong royong, integritas, dan kepelaporan harus diwujudkan dalam kerja nyata, baik dalam pelayanan publik maupun interaksi sehari-hari. Nah, baik. Bagus itu ya, Mas. Jadi untuk analogi algoritma itu, kalau menurut saya itu keren sekali sih. Kalau di dunia teknologi, algoritma adalah serangkaian instruksi yang kita program agar sebuah sistem bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam kehidupan berbangsa, nilai-nilai kebangsaan juga harus kita program seperti itu dalam diri kita masing-masing. Seperti nilai seperti keadilan, gotong royong, persatuan, musyawarah, itu tidak boleh hanya kita hafalkan, tapi benar-benar kita jalankan sebagai pedoman dalam bertindak. Dengan begitu, setiap keputusan dan perilaku kita akan otomatis sejalan dengan semangat kebangsaan. Nah, sebagai ASN, saya merasa penting nih untuk terus menginternalisasi nilai itu dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya nih, seperti kita membangun jalan dan jembatan, kita tidak hanya bicara soal konstruksi fisik, tapi juga soal keadilan. Sebagaimana infrastruktur itu bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh rakyat. Nah, itulah bukti bahwa program kebangsaan dalam diri kita benar-benar bekerja. Ya, terima kasih. Betul banget tuh sama teman-teman sebelumnya. Dari apa yang didapat pada materi terkait algoritma kebangsaan di hari ketiga ini, termasuk saat bikin tugas terkait survei konsensus dasar bangsa, itu menurut saya menjadi sebuah topik yang menarik karena itu membuat saya sadar bahwa implementasinya di masyarakat
terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi topik kelompok kita itu masih beragam. Tetapi dari apa yang eh, saya lihat dari hasil survei itu masih ada harapan yang sangat besar karena sebagian besar responden itu mengaku dan sadar bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting untuk memajukan dan mendamaikan bangsa Indonesia. Oke, kalau dari saya di hari ketiga ini tuh tentang sikap kita gitu ya. Di sekolah mungkin kita belajar teori. Memang penting teori itu, tapi keteladanan dan sikap dan itu jauh lebih penting gitu. Kalau tadi Mas Eki udah menganalogikan algoritma itu sebagai instruksi, mungkin kalau dari saya itu algoritma itu merupakan nilai kebangsaan, ibarat kode program yang harus tertanam di pikiran, sikap dan tindakan kita sebagai ASN. Lalu nilai keadilan, gotong royong, integritas, semua itu tuh harus jadi software hidup di dalam hidup kita gitu ya. Mungkin menambahkan teman-teman yang lain ya, kalau dari saya tuh algoritma itu mengingatkan kita pada 5 nilai inti, algoritma kebangsaan ya, mengingatkan kita pada 5 inti yaitu keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Nah, kelima hal ini nih bukan sekedar konsep teoritis, tapi juga melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam setiap sikap kita. Eh, Terutama bagi ASN muda yang tengah membentuk karakter dan jati diri dalam dunia birokrasi. Nah, nilai-nilai tersebut menjadi kompas moral yang menuntun kita untuk bekerja secara profesional gitu. Kembali ke Mbak Sabrina mungkin. Oke, teman-teman semua ini pendapatnya pada lengkap-lengkap dan keren banget ya. Jadi mungkin bisa aku simpulkan sedikit ya. Kalau algoritma kebangsaan itu tuh ternyata bukan sekedar teori aja, tapi ternyata itu juga pola pikir dan sikap nyata dari kita gitu. Algoritma kebangsaan itu tuh berarti bahwa itu adalah strategi bersama dalam menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan ke masyarakat nih secara luas, secara kolektif tuh, memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada gitu, seperti konten yang berisi nilai nasionalisme, persatuan, dan kebanggaan terhadap Indonesia. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut ke segmen keempat, yaitu hari keempat. Jadi di hari keempat ini kita belajar mengenai teknik analisis isu, karena kita sepertinya pembahasannya udah mulai merujuk ke aktualisasi nih yang akan kita lakukan nanti. Ternyata lumayan ribet ya, tapi seru juga sih harusnya. Kira-kira apa sih kesan kalian tentang materi analisis isu ini? Dan menurut kalian metode apa sih yang lebih efisien untuk digunakan dalam menangani isu-isu masalah yang ada? Mungkin Mas Rido, saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Oke, boleh Mbak Sabrina. Nah, kalau dari saya pribadi, saya sangat bersyukur sih dan berterima kasih sekali karena materi analisis isu ini disampaikan di agenda yang pertama ya. Jadi kita bisa mengulik lebih dalam lagi untuk sebagai bekal aktualisasi ke depannya. Nah, kalau dari saya pribadi sih saya paling suka dengan metode fishbone diagram karena itu merupakan diagram yang cukup praktis ya untuk digunakan. Tapi dia juga bisa memetakan suatu permasalahan dan sebab akibat secara terstruktur dan sistematis sehingga kita bisa mengetahui itu apa sebab dari permasalahan ini apa akibatnya gimana jadi kita bisa menyusun solusi dengan baik itu mungkin Mbak. Baik, saya tanggapi ya Mas itu ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka dengan metode problem tree. Karena metode ini tuh membantu kita melihat masalah secara lebih jernih. Karena seringkali kita hanya sibuk mengatasi gejalanya saja, sedangkan akar masalahnya itu belum tersentuh. Maka sebagai ASN, kemampuan untuk menganalisis akar masalah ini penting sekali. Karena dengan analisis yang tepat, solusi yang kita hasilkan akan lebih efektif, berkelanjutan, dan tentu saja bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Oke, kalau dari Mas Rido sama Mas Eki tadi kan udah masing-masing memaparkan ya, yang menurut mereka pribadi mana nih yang menurut mereka lebih efektif gitu ya. Kalau dari saya lebih menyoroti bahwa analisis isu ini tuh sangat penting karena ini akan menjadi bekal kita di lapangan nanti. ASN itu tuh harus bisa memberi solusi, bukan cuma kita sekedar lapor masalah. Oh, ada masalah ini, ada masalah itu gitu ya. Tapi dari analisis isu, kita itu bisa lebih berpikir secara kritis gitu ya dalam menghadapi masalah dan juga mencari akarnya agar solusinya tuh lebih tepat sasaran, lebih efisien gitu ya. Jadi nggak ada nih kita memberikan solusi yang ternyata tuh sia-sia gitu, nggak sesuai sama target dari masalah itu sendiri gitu. Kalau dari saya, ada metode yang namanya USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Itu bisa membantu untuk menentukan prioritas.
Jadi kita bisa fokus pada isu yang paling mendesak. Dari sini saya juga belajar bahwa ASN tidak hanya dituntut untuk memahami masalah, tapi juga harus mampu memberikan alternatif solusi yang tepat. Ini nih memang relevan banget ya untuk PU ya karena infrastrukturnya kompleks, jadi analisisnya yang terstruktur juga akan sangat membantu. Dan kalau untuk saya, mungkin metode yang sekiranya bakal cocok untuk yang lebih yang lebih sesuai dengan saya mungkin metode USG karena seperti yang dikatakan Mas Raditya itu membantu kita untuk menentukan prioritasnya. Gitu. Yang menambahkan juga nih, kalau saya mungkin setuju dengan Mas Radit, saya milih metode USG karena menurut saya itu metode USG jelas untuk menjelaskan urgensi masalahnya, kemudian dampak kalau nggak ditangani masalahnya itu gimana, terus kalau dibiarkan apakah masalah tersebut akan makin luas dampaknya atau dan juga akan mempengaruhi kinerja kita. Jadi untuk analisisnya lebih terarah gitu ke depannya menurutku. Mungkin segitu, kembali ke Mbak Sabrina. Oke, ternyata cukup banyak ya opsi analisis isu gitu. Yang pertama ada fishbone diagram, kemudian ada metode problem tree, dan yang beberapa teman-teman pilih yaitu ada USG ya, atau urgency, seriousness, and growth metode tersebut. Nah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara gitu, karena kita udah membahas materi dari agenda hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lumayan banyak banget, tentunya pasti ini podcastnya lumayan lama ya gitu. Dan ternyata teman-teman di sini semuanya dari penjelasan-penjelasannya terlihat sudah paham banget nih dari materi-materi yang telah disampaikan. Dan diharapkan ini juga akan terus berguna ya untuk kita ke depannya dalam bekerja gitu, atau mungkin yang deket-deket mungkin nanti mengarah ke aktualisasi gitu. Jadi semoga materi-materi yang telah kita peroleh juga akan terus berguna bagi kita gitu. Oke, karena agenda kali ini selesai, mungkin langsung aja kita tutup materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Sabrina.